Salam guru penggerak. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nirmawanti Boru Situmorang, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1166 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan fasilitator Ibu Hodijah Purba dan pengajar praktik Bapak Hen Situmiang. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan tugas dari modul 1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya anak hanya selembar kertas putih dan kita wajib mengisi lembaran tersebut. Dan juga saya meyakini guru harus selalu di depan memberi contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut terhadap murid tanpa melibatkan mereka di dalam proses belajar dan pencarian konsep terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya selama ini, saya lebih berfokus pada aspek kognitif, di mana saya akan merasa gagal ketika peserta didik tidak dapat mencapai KKM, ketika kita menentukan KKM dan peserta didik tidak dapat mencapainya. Dan saya juga yakin bahwa belajar terbaik itu adalah belajar di dalam kelas, karena saya meyakini bahwa kelas adalah tempat yang sudah disediakan untuk kita melakukan proses belajar dan juga mengajar. Dan siswa harus fokus memperhatikan saya di dalam kelas, dan sumber terbaik kami di dalam belajar adalah buku. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan telah berubah dan kepercayaan saya selama ini telah terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan sekedar kertas putih, tetapi anak adalah kertas yang penuh coretan samar dan buram sejak lahir. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah mereka bawa sejak lahir, di mana tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya dengan menebalkan coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya bisa mengubah dan mengubah lakunya ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa menghapus sifat dasar yang telah mereka bawa sejak lahir. Kita bisa menebalkan saja ataupun hanya menyamarkan saja. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa peran guru lebih ke Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan di dalam belajar, sehingga peserta didik mampu berinisiatif, berpikir inovatif, dan juga kreatif, mampu menemukan konsep belajar itu sendiri tanpa disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan di dalam belajar sesuai dengan kodratnya, di dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta dengan belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah hal yang terpenting lagi, tetapi harus diselaraskan dengan aspek afektifnya, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah arahan atau rambu yang bisa kita arahkan kepada anak sehingga dia sadar bahwa kebebasannya dibatasi dengan kebebasan orang lain juga. Kita lebih membentuk anak menjadi manusia yang humanis. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa belajar tidak melulu harus di dalam kelas. Justru anak perlu dikenalkan dengan lingkungannya. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna di kehidupannya di dalam bermasyarakat. Hal yang akan segera saya lakukan untuk menciptakan kelas yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dengan saya akan menerapkan merdeka belajar di dalam kelas. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta di dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya juga akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif dan inovatif, juga berinisiatif untuk mengutarakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana
menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber di dalam belajar, sehingga peserta didik dapat mengenali, melestarikan, dan juga mengembangkan budaya yang ada di lingkungannya. Dalam memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar, tentu saja saya akan membuat rambu-rambu atau arahan sehingga anak tidak akan kehilangan arah. Saya juga akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik itu saat memulai, proses, ataupun mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan bekerja sama dengan orang tua dan warga sekitar di dalam proses belajar. Karena bagaimanapun, orang tua, sekolah, dan juga lingkungan adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.